OTW 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 guys. Terus Bab 2489 sampai bab 2492. Kamu masih menginginkan Himalaya? Sopir itu mendengus dan berkata dengan nada menghina, "Jika kamu ingin melamun, keluar saja dari mobil dan pulang untuk melakukannya." Lolita berkata dengan marah. "Jelas kamu berjanji padaku ya, kenapa kamu harus kembalikan janjimu?" Sopir itu berkata dengan marah, "Kamu punya syarat. Setelah kamu menyelesaikan masalahnya, sekarang masalahnya sudah selesai, kamu tidak perlu melakukannya lagi, mengerti?" Lori mengerutkan bibirnya. Berkata dengan dingin, "Kalau begitu aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, kamu harus menepati janjimu kepadaku. Kalau tidak aku pasti tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini denganmu." Sopir hendak berbicara. Saat ini, mobil di depan sudah mulai mesin dan perlahan berhenti. Di lapangan, bersiap memasuki area kargo bandara. Pengemudi mengetahui dengan jelas bahwa ia ingin segera memasukkan material yang diangkut oleh ketiga truk tersebut ke dalam Boeing 777 agar dapat diangkut kembali ke Nigeria tepat waktu. Dengan cara ini, tidak ada petunjuk yang tertinggal di jalur ini. Jadi, dia pun menyalakan mobilnya, lalu berkata kepada Lolita, "Keluar dari mobil. Jangan tunda aku melakukan urusanku." "Aku tidak akan turun," kata Lolita dengan ekspresi galak. "Biarkan aku keluar dari mobil. Beraninya kamu tahu identitasku. Jika kamu ingin aku keluar dari mobil, kamu bisa memberitahuku dulu kapan kamu akan memberikan Himalayaku." Sopir itu dengan marah melompat keluar dari mobil. Truk berjalan memutar ke pintu penumpang, dan langsung membuka pintu. Lalu dia mengangkat Lolita keluar dari mobil seperti ayam, lalu dengan kasar melemparkannya ke tanah sambil berkata dengan suara dingin, "Jika kamu menginginkan Himalaya, kembalilah ke ayahmu untuk itu. Katakan saja satu hal lagi omong kosong. Hati-hati, aku akan membunuh ayahmu dulu malam ini." Setelah itu, dia mengabaikan Lolita, berbalik, masuk ke dalam truk, menyalakan kendaraan dan meninggalkan tempat parkir. Lolita tidak menyangka pihak lain tiba-tiba menjadi begitu kejam. Seluruh tubuhnya langsung kehilangan aura sebelumnya, dan dia sangat ketakutan hingga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih muda, dan meskipun dia telah didorong ke depan oleh organisasi kemanusiaan ini sebagai pria bersenjata selama beberapa tahun, dia hanya berbicara dan bertindak sesuai dengan naskah dan tidak mengetahui alasan dan risiko yang mendasarinya. Dia hanya tahu bahwa selama dia melakukan apa yang mereka minta, dia dan keluarganya akan mendapatkan landasan materi yang baik, dan bahkan bisa bergabung dengan masyarakat kelas atas. Namun dia tidak mengetahui asal mula sebenarnya dari organisasi kemanusiaan ini. Beberapa waktu lalu, ketika reputasi global Lolita sedang berada pada puncaknya, ia mempunyai ide untuk keluar dari organisasi kemanusiaan ini dan memulai bisnisnya sendiri. Toh, menurutnya, ia kini menjadi sosok yang terkenal di dunia, dengan penggemar yang tak terhitung jumlahnya, bahkan sudah diwawancarai oleh banyak kepala negara dan dipuji oleh mereka. Tidak perlu ada organisasi tingkat tinggi yang mengontrol dia. Namun, ketika dia menyampaikan ide tersebut kepada ayahnya, dia ditegur keras oleh ayahnya. Meski Lolita merasa tidak puas, dia tidak berani menghadapi ayahnya secara langsung. Namun, sekarang dia diperlakukan dengan sangat kasar. Menurutnya, ini adalah kesempatan bagus untuk putus dengan pihak lain. Maka, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Begitu panggilan tersambung, dia menangis dan berkata, "Ayah, saya ingin putus dengan mereka, saya tidak akan pernah berhubungan dengan mereka lagi." Ayahnya bertanya dengan heran, "Siapa mereka yang kamu bicarakan? Apa yang terjadi?" Lolita berkata dengan marah, "Itu bukan organisasi hak asasi manusia yang Anda hubungi, mereka sama sekali tidak menghormati saya. Mereka meminta saya datang hari ini untuk mendukung mereka dan berjanji akan memberi saya tas tangan Hermes Himalayan.
tapi di akhirnya dia tiba-tiba memutuskan kontrak dan mengusirku dari mobil. Saat dia mengatakan itu, dia melanjutkan dengan sedih, "Ayah, mulai hari ini, saya harus menarik garis yang jelas dengan orang-orang ini. Mulai sekarang, saya adalah saya. Aku ingin apapun yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan kepergian mereka." Lolita berpikir bahwa kata-katanya akan membuat ayahnya merasa kasihan padanya dan mendukung keputusan yang baru saja dia buat, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa ayahnya berada di pihak lain. Ujung telepon tiba-tiba akan marah. Dia berteriak melalui telepon, "Lolita, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu bagaimana kamu dan keluarga kita hari ini terjadi?" Lolita berseru tanpa sadar, "Tentu saja, saya berjuang keras untuk itu, saya berjuang untuk itu dengan membolos setiap kelas sekolah hari, protes di mana-mana, dan berteriak ke langit dan tanah di mana-mana. Kalau bukan karena kerja kerasku, bagaimana mungkin keluarga kita bisa seperti sekarang ini?" Ketika ayah Lolita mendengar ini, dia langsung mengumpat, "Diam. Jika mereka tidak bekerja di belakang layar, bahkan jika Anda putus sekolah di usia muda dan turun ke jalan untuk berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan memperhatikan. Lihatlah dirimu. Anda harus ingat, Anda ada di sini hari ini karena mereka membantu Anda menyesuaikan berbagai skrip pemasaran dari belakang. Media yang memberitakan Anda semua bekerja secara rahasia dengan uang. Selain itu, mereka memiliki kerjasama yang mendalam dengan media dari berbagai negara untuk merumuskan sebuah serangkaian arahan protes untukmu. Jangan lupa, bahkan sloganmu yang paling terkenal, 'Beraninya kamu,' dibuat khusus untukmu oleh perencana mereka. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa menjadi terkenal di seluruh dunia hanya dengan berteriak beberapa kata?" Lolita tidak dapat berkata-kata oleh ayahnya, tetapi dia kembali sadar setelah beberapa saat. Tidak puas, dia berkata, "Jadi bagaimana jika mereka memuji saya? Saya sekarang adalah seorang aktivis lingkungan yang terkenal di dunia. Pengaruh saya ada di sini, dan saya dapat menciptakan banyak nilai tanpa bantuan apapun dari mereka." Ayah Lolita mengomel dengan marah, "Apakah ada yang salah dengan otakmu? Pernahkah kamu berpikir bahwa ketika mereka pertama kali memujimu, kamu hanyalah seorang anak kecil di dalam dirimu 10 tahun awal? Anda seperti para boneka mengikuti instruksi mereka dengan tepat. Mereka pasti memiliki banyak bukti yang relevan di tangan mereka. Begitu Anda berselisih dengan mereka, mereka akan segera mengungkapkan semua situasi Anda yang sebenarnya. Pada saat itu, reputasi Anda akan hancur. Aku impian ibumu untuk bergabung dengan kelas atas juga telah hancur. Seluruh keluarga kita akan terlempar kembali ke bentuk semula, atau bahkan jatuh ke bawah." Faktanya, ayah Lolita masih memiliki satu kalimat tersisa untuk diucapkan, meskipun dia tidak mengetahui latar belakang spesifik dari organisasi kemanusiaan ini. Dia tahu bahwa metode organisasi ini sangat kejam. Jika dia benar-benar melawannya, dia mungkin akan dibunuh suatu hari nanti. Lolita juga dikejutkan dengan perkataan ayahnya kali ini. Dia berpikiran sederhana dan tidak menyangka kalau dia sudah memiliki petunjuk yang tak terhitung jumlahnya di tangan lawannya. Jika pihak lain benar-benar membeberkan detail ini, reputasinya akan hancur dan dia tidak akan pernah bisa pulih. Lolita yang sangat tertekan pada akhirnya hanya bisa diam-diam bangkit dari tanah, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, mengeluarkan masker dari sakunya, memakainya, berjalan ke pinggir jalan, dan melambai untuk menghentikan mobil taksi. Alasan dia memakai masker adalah karena dia menyerukan perlindungan lingkungan, bahkan menghimbau masyarakat di seluruh dunia untuk berhenti mengemudi mobil. Menurut pandangan yang selalu dia tekankan di dunia luar, mengemudi itu dosa, apalagi naik taksi. Kalau ketahuan, kalau naik taksi takut tulang punggungnya patah. Ketika Lolita meninggalkan bandara dalam keadaan tertekan, barang-barangnya melewati bea cukai. Karena tidak ada yang aneh dengan barang-barang ini dan semuanya merupakan barang amal, bea cukai segera melepaskannya. Alhasil, Boeing 777 akhirnya kembali ke Nigeria sesuai waktu yang dijadwalkan, membawa pesawat penuh muatan.
Pada saat yang sama, di pulau tertentu di dunia ini, sebuah bangunan batu seperti katedral berdiri megah di atas bebatuan pulau itu. Apa yang dunia luar tidak ketahui adalah bahwa kastil megah ini sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Di bawah kastil ini, seluruh pulau telah dilubangi seluruhnya, dan skala bangunan internalnya lebih dari 100 kali lebih besar dari tanah. Pada saat ini, di aula tengah kastil, seorang pria berusia 40-an, berpakaian bagus, berlutut dengan satu kaki, memandangi singgasana kosong di depannya, dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, pesawat sudah telah ditarik ke Nigeria, dan 7 lainnya pengawal kavaleri yang terkenal belum memiliki petunjuk." Di lobi besar, suara dingin dan dalam seperti mesin segera terdengar. "Teruslah mencari. Bahkan jika Anda menggali 3 kaki ke dalam tanah, kami harus menemukan mereka." Pria itu dia mengangkat tangannya dengan kepalan tangan di atas kepalanya dan berkata dengan hormat, "Saya patuh." Suara guru Inggris terdengar lagi. "Lin Wanner pasti telah meninggalkan Eropa Utara. Anda segera mengirim orang ke Mongolia, Timur Jauh Rusia, Alaska di Amerika Serikat, dan Kanada. Dia telah menyusup ke Yukon dan Nunavut. Kali ini dia hampir tertangkap. Ada kemungkinan besar dia akan melarikan diri ke negara dan wilayah yang luas dan berpenduduk jarang ini. Mungkin akan ada jadilah seseorang yang menunggumu." Pria itu sedikit terkejut dan berkata dengan gugup, "Tuan Ying, saya punya pertanyaan, dan saya berani meminta Anda menjawabnya." Tuan Ying berkata dengan ringan, "Bicaralah." Pria itu buru-buru berkata, "Tuan Ying, dalam waktu singkat, kami mengalami kegagalan berturut-turut. Serangan terhadap Anjia di New York, kami merencanakan pembunuhan dengan sangat hati-hati, tetapi pada akhirnya, tidak satu pun dari banyak tentara tewas yang kami kirim kembali, dan tidak bahkan ada mayat yang ditemukan. Hal yang sama terjadi saat kami pergi ke Eropa Utara kali ini. 8 penjaga ksatria semuanya adalah master terkemuka, kecuali untuk komando. Kecuali orang yang diracuni yang meninggal, keberadaan semua yang lain tidak diketahui. Apakah menurut Anda ada hubungan di balik kedua insiden ini?" "Koneksi?" Master Inggris bertanya dengan dingin. "Apakah menurut Anda seseorang membunuh Anda secara diam-diam?" "Kami." Pria itu berkata, "Saya tidak bisa mengatakannya. Saya hanya menurutku kedua hal ini terlalu aneh. Kami memiliki informasi pasti tentang kedua hal ini. Baik Anjia maupun Lin Wanner tidak memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan kami. Tetapi akibat dari masalah ini adalah semua pasukan yang kami kirim hilang, yaitu sungguh sulit dipercaya." Tuan Inggris berkata dengan ringan, "Keluargaan adalah keluarga teratas di dunia publik, dan merupakan figur publik sampai batas tertentu. Tetapi Lin Wanner adalah seekor rubah kecil yang bersembunyi. Bawahannya biasanya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, memiliki kontak dengan dunia luar. Berita bahwa mereka dapat menemukannya kali ini adalah karena dia tidak dapat menahan diri dan membeli barang antik di toko Nordik. Porselen biru dan putih baru saja mengungkapkan identitasnya. Jadi menurutku di sana seharusnya tidak ada hubungan langsung di antara mereka." Pria itu mengangguk dan memuji, "Tuan muda adalah cara terbaik untuk memancing Lin Wanner hanya dengan beberapa porselen biru dan putih." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, "Bagaimana kalau kita mendapatkan satu lagi porselen biru dan putih terbaik, dan kemudian menaruhnya di toko barang antik di seluruh dunia, menunggu Lin Wanner mengambil umpannya?" "Tidak perlu." Master Inggris berkata dengan dingin, "Lin Wanner adalah rubah yang paling licik. Dia tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap yang sama 2 kali. Tidak peduli seberapa bagus porselen biru dan putihnya, mustahil untuk memancingnya keluar." Pada saat ini, pria itu bertanya dengan hormat, "Tuan Ying, menurut Anda seberapa kredibel kata-kata yang ditinggalkan Lin Wanner, Tuan itu?" Terdiam sejenak dan berkata dengan dingin, "Karakternya mirip dengan ayahnya. Meskipun dia banyak akal dan bahkan bijaksana, dia jarang terlibat dalam konspirasi. Jadi saya percaya 8 kata yang dia tulis." Setelah mengatakan itu, guru Inggris menambahkan,
Dan Lin Waner pasti tahu betul di dalam hatinya bahwa dia berbohong dalam hal ini. Waktu itu tidak masuk akal. Bahkan jika aku melihat 8 kata ini, bahkan jika aku yakin dia tidak berbohong, aku tidak bisa berhenti mengejarnya sampai aku menemukan cincin itu. Lagi pula, bahkan jika cincin itu adalah bukan di tubuhnya, dia harus mengetahuinya. Keberadaan cincin itu, jadi dia menulis 8 kata ini bukan untuk membuatku bingung, tapi hanya untuk membuatku marah. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, jika Lin Waner tidak bohong, apakah itu berarti dia telah meninggalkan cincin itu di suatu tempat di Eropa Utara?" Tuan Inggris berkata, "Meskipun cincin itu tidak berguna baginya, itu sangat penting. Dia tidak akan pernah membuangnya hanya untuk selamatkan nyawanya." Pria itu bertanya lagi, "Bisakah disimpan di suatu tempat?" "Di brankas bank? Jika sebuah cincin disimpan di brankas bank bersama dengan barang lain, biasanya tidak akan menarik banyak perhatian. Brankas bank sangat rahasia, dan verifikasi identitas menggunakan sidik jari, iris mata, dengan verifikasi biometrik, dia dapat memasukkan cincin itu dengan identitas palsu dan kemudian mengeluarkannya kapan saja ketika diperlukan. Itu tidak mungkin." Master Inggris itu berkata dengan ringan, "Lin Wan, dia jauh lebih licik dan mahir dari yang kamu kira. Perhitungannya, kamu bisa memikirkannya, biasanya dia sudah memikirkannya. Brankas bank kelihatannya rahasia dan tidak mencolok, tapi nyatanya tidak aman sama sekali. Kalau aku mau, Mei Jin Yue dapat mengambil semua uang di Eropa Utara dalam semalam." Brankas bank dibuka untuk melihat apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa mengambil risiko seperti itu? Pria itu berkata dengan sedikit kebingungan, "Tuan, jika Anda menuruti apa yang Anda katakan, cincin memang tidak ada di tangannya, tapi dia tidak membuangnya begitu saja. Maka pasti ada cara yang sangat tepat untuk menyimpannya. Lalu menurutmu kemana perginya cincin itu? Atau, dengan cara apa dia menyimpannya dari jarak jauh?" Master Inggris terdiam selama beberapa detik dan berkata, dengan ringan, berkata, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Satu-satunya hal yang dapat saya yakini saat ini adalah meskipun cincin itu tidak ada di tangan Lin Waner, Lin Waner adalah satu-satunya petunjuk kita saat ini. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya untukku." Setelah itu, dia berhenti sebentar dan melanjutkan, "Kali ini, biarkan Paman Chang Seng keluar dari gunung secara langsung, dan kamu dapat mengirim dia untuk menemuiku segera." Pria itu ketakutan. Paman Chang Seng di mulut Tuan Inggris adalah kepala dari 4 Earl Agung. Keempat Earl Agung ini masing-masing diberi gelar oleh Raja Inggris, yaitu Chang Seng Bo, Ding Yuan Bo, Jian Gong Bo, dan Zhong Yong Bo. Keempat orang tersebut telah mengikuti penguasa Inggris selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pasukan penguasa Inggris. Chang Seng Bo, selain menempati peringkat pertama di antara 4 penghitungan, juga yang terkuat di antara 4 penghitungan, dia benar-benar sosok nomor 2 di seluruh organisasi. Dan pria ini sendiri adalah Paman Zhong Yong, yang terakhir dari 4 orang. Dalam organisasi ini, kontribusinya tidak sebaik 3 Earl teratas, namun karena kesetiaannya yang mutlak kepada Tuan Inggris, dia diberi nama Zhong Yong Bo dan sering kali berada di bawah perintah Tuan Inggris. Dalam pandangan Paman Zhong Yong, mengirim Chang Seng Bo untuk melacak Lin Waner terasa seperti membunuh seekor ayam dengan pisau daging. Namun, dia tidak berani meragukan keputusan Guru Ying. Jadi dia berkata tanpa ragu, "Tuan Ying, saya akan pergi dan memberitahu Paman Chang Seng sekarang juga." Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Tao dan roh abadi melangkah ke aula utama dengan langkah elegan. Begitu dia masuk, dia berlutut di tanah, memberi hormat kepada singgasana yang kosong, dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, Paman Zhong Yong berkata bahwa Anda telah memanggil bawahan Anda untuk sesuatu. Apa perintah Anda?" Terdengar suara yang dalam, "Tuan Inggris." Paman Chang Seng,
Saya akan memberi Anda waktu 5 tahun untuk menemukan keberadaan Lin Wanner. Dalam 5 tahun ini, saya tidak peduli kemana Anda pergi atau metode apa yang Anda gunakan. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Apapun keputusan yang Anda buat, saya akan memberikannya kepada Anda. Anda tidak memerlukan persetujuan saya hanya ingin Anda membawa Lin Wanner hidup-hidup untuk menemui saya dalam jangka waktu 5 tahun. Bisakah Anda melakukannya? Chang Shengbo sedikit terkejut, lalu mengatupkan tangannya dan berkata dengan keras, karena Ying Tuan bersedia menyerahkan tugas ini kepada bawahannya, dan bawahannya akan melakukan yang terbaik untuk membawa Lin Wanner kembali secepat mungkin. Sang Master bersenandung dan berkata, dalam 5 tahun terakhir, saya akan memberi Anda 500 juta dolar AS sebagai pendanaan, dan itu akan selesai. Setelah itu, saya akan memberi Anda 5 Xiao Pei Yuan dan sebagai hadiah, ketika Paman Chang Sheng mendengar kata-kata Xiao Pei Yuan dan dia tiba-tiba berkata dengan sangat terkejut, bawahan, terima kasih, Tuhan. Setelah itu, dia segera membungkuk dan mengucapkan terima kasih yang dalam. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hormat, Tuan Ying, Anda paling mengenal Lin Wanner. Jadi, mengenai keberadaan Lin Wanner, apakah Anda memiliki petunjuk atau saran yang dapat Anda berikan kepada bawahan saya? Kata Tuan Ying enteng, saya kenal dia. Dan saya kenal ayahnya. Tapi mereka semua telah melakukan hal-hal yang tidak saya duga. Mungkin pemahaman saya tentang mereka terlalu kuat, sehingga saya terjerumus ke dalam lingkaran setan membuat kesalahan lagi dan lagi. Jadi Chang Shengbo masih tidak mau datanglah kepadaku untuk meminta nasihat. Ikuti saja intuisimu sendiri. Mungkin itu akan menghasilkan keajaiban. Oke, Paman Chang Sheng mengangguk dengan berat. Tuan Ying, saya mengerti. Tuan Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Apakah Paman Chang Sheng punya rencana? Paman Chang Sheng mengangkat tangannya dan berkata, kembali kepada Tuhan, saya berencana pergi ke Tiongkok untuk melihatnya. Tuhan bertanya dengan heran, apakah menurutmu Lin Wanner akan kembali ke Tiongkok? Paman Chang Sheng tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, saya kira tidak. Saya hanya secara tidak sadar berpikir bahwa Tiongkok lebih mungkin. Oke, Master Inggris jarang tertawa 2 kali. Haha, karena kamu memiliki intuisi ini, pergilah ayo, jangan menunda sedikit pun. Chang Shengbo berkata tanpa ragu, saya mematuhi perintah saya. Pada saat yang sama, Ye Chen, Hong Wu, dan Chen Zekai menaiki helikopter kerajaan Helena dan langsung tiba di bandara kota Osu. Karena mereka adalah tamu terhormat keluarga kerajaan, Ye Chen dan yang lainnya bahkan tidak perlu pergi ke bea cukai secara langsung. Mereka dapat menyelesaikan bea cukai dengan menyerahkan paspor mereka kepada kepala pelayan keluarga kerajaan. Helikopter mendarat tepat di depan hanggar Concorde Ye Chen, dan Ye Chen adalah orang pertama yang melompat keluar dari helikopter. Kemudian, Ye Chen berkata kepada Helena, Helena, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Biarkan saja pilotnya lepas landas dan kembali. Helena menggelengkan kepalanya dengan enggan dan berkata, Tuan Ye, saya akan lebih baik membawamu ke pesawat. Ya, bagaimanapun, darurat militer telah diberlakukan di sini, jadi tidak ada orang lain yang akan melihatku. Melihat desakannya, Ye Chen tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan padanya dan membantunya turun dari pesawat helikopter. Di hanggar saat ini, pesawat penumpang Concorde sudah disiapkan. Kapten dan awak lainnya menunggu di bawah pesawat. Helena menemani Ye Chen ke hanggar, dan Ye Chen mengatakan kepadanya, Anda harus memperhatikan keselamatan selama periode waktu ini. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak normal, beritahu saya sesegera mungkin. Helena mengangguk ringan, matanya merah dan berkilauan dengan air mata di saat yang bersamaan. Dia tahu bahwa setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen hari ini, dia tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi di masa depan. Terlebih lagi, Helena juga mengetahui bahwa di antara sekian banyak wanita yang sangat mencintai Ye Chen,
dialah yang paling spesial. Semua orang bebas dan tidak perlu mempedulikan pendapat dan penilaian dunia luar. Namun hanya dialah satu-satunya yang masih mengusung aura keluarga kerajaan Nordik. Ini lebih seperti belenggu daripada lingkaran cahaya. Justru karena adanya belenggu ini, jika Anda meninggalkan Eropa Utara dan pergi kemanapun di dunia, Anda harus naik ke level diplomatik dan politik. Jika Anda ingin meninggalkan Eropa Utara untuk bertemu Ye Chen, itu hanyalah sebuah fantasi, dan tidak ada peluang sama sekali. Jadi jika Anda benar-benar ingin membangun Ye Chen dan berkomunikasi dengan Ye Chen secara normal, satu-satunya kesempatan adalah Ye Chen datang ke Eropa Utara untuk menemukannya. Namun, dengan dia dan bahkan perilaku Ye Chen, dia pasti tidak akan datang ke Eropa Utara untuk menemuinya kecuali diperlukan. Memikirkan hal ini, Helena merasa sedih dan enggan untuk menyerah. Jadi dia menatap Ye Chen dan tersedak pelan. Tuan Ye, jika Anda punya waktu, Anda pasti akan datang ke Eropa Utara lagi. Jika Anda tidak bisa datang, jangan lupakan aku. Ye Chen melihat air matanya mengalir tak terkendali. Memikirkan kembali keanehan yang dia lihat di kamar kerjanya pagi ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Namun, meskipun tidak ada orang luar di sini, tempat ini penuh dengan orang. Tidak hanya Hongwu dan Chen Zekai yang ada di sini, tetapi juga anggota kru dan pengawal kerajaan juga ada di dekatnya. Oleh karena itu, Ye Chen hanya bisa menghiburnya. Helena, jika ada kesempatan, saya pasti akan datang lagi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri di Eropa Utara. Mendengar perkataan Ye Chen, Helena tiba-tiba merasa hangat di hatinya, menunjukkan sedikit kegembiraan yang langka, mengangguk berulang kali dan berkata, Tuan Ye, selama Anda memberitahu saya bahwa Anda akan datang ke Eropa Utara kapan saja, saya pasti akan menunggu Anda di kota Osu. Ye Chen sedikit mengangguk dan berkata, oke. Kirim saja ke sini, ayo naik ke pesawat. Helena mengangguk dengan air mata berlinang. Saat ini, dia ingin memeluk Ye Chen dengan lembut, lalu dengan lembut menempelkan wajahnya ke dadanya selama 3 hingga 5 detik. Namun, dia juga tahu bahwa dalam situasi ini, dia tidak bisa bersikap seperti ini. Jadi, dia hanya bisa menjaga jarak setengah meter dari Ye Chen dan berkata, Tuan Ye, semoga perjalananmu aman. Baik, Ye Chen mengangguk dan bertanya lagi, jaga dirimu, sampai jumpa. Selamat tinggal. Ye Chen menaiki concorde sambil Helena memperhatikan. Kapten dan kru segera berada di tempatnya dan siap lepas landas. Saat ini, Helena dan rombongannya belum berangkat. Mereka hanya mundur ke jarak yang aman, sepertinya berniat untuk melihat pesawat Ye Chen berangkat terlebih dahulu. Kapten mendatangi Ye Chen saat ini dan berkata, Tuan, kami akan lepas landas dalam 10 menit dan diharapkan tiba di Providence dalam waktu 3 jam. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, sekarang jam 3 sore waktu Nordik. Jam 9 pagi waktu New York, dan seharusnya tidak ada masalah untuk mendarat sebelum jam 12 siang waktu New York. Ye Chen melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum, tidak perlu waktu lama untuk terbang ke Suriah dari di sini kan? Kapten berpikir sejenak, berkata, jarak rute harus lebih dari 3.000 dan kurang dari 4.000 km. Dengan kecepatan terbang kita, termasuk lepas landas dan mendarat, hanya akan memakan waktu 2 jam, oke. Ye Chen mengangguk dan melambaikan tangannya, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu kita akan terbang langsung ke Damaskus. Kapten tertegun dan tanpa sadar bertanya, terbang ke Suriah? Ye Chen mengangguk dan berkata, ya, terbang ke Suriah. 7 ksatria penjaga sudah mengikuti Wan Po Jun dan Wan Long. Para prajurit istana kembali ke Suriah lebih awal. Adapun racun di tubuh ke-7 orang ini, Ye Chen belum mengeluarkannya untuk mereka. Selain itu, Ye Chen juga ingin bertemu dengan Li Yalin, Wu Siki, dan lelaki tua yang baru ditemuinya dalam perjalanan ke Meksiko, Lang Hongjun. 2 jam kemudian, pesawat penumpang Concorde yang ditumpangi Ye Chen mendarat di Damaskus, ibu kota Suriah.
Wan Po-jun dan banyak anggota inti istana Wanlong sudah menunggu di bandara. Ketika Ye Chen turun dari pesawat, Wan Po-jun dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya pikir Anda akan kembali ke Amerika Serikat langsung dari utara Eropa. Saya tidak menyangka Anda akan mengambil jalan memutar yang panjang untuk datang ke Suriah. Persiapannya agak terburu-buru. Jika saya tahu Anda akan datang, bawahan saya akan membuat pengaturan sesegera mungkin." Ye Chen tersenyum dan berkata, 7 orang yang saya minta Anda bawa kembali masih memiliki cukup energi di tubuh mereka. Jika racun mematikan tidak dihilangkan dari mereka, ke-7 orang ini akan mati dalam beberapa hari. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah ke-7 orang itu sudah menetap?" "Mereka sudah menetap," Wan Po-jun berkata. "Untuk menghindari kecelakaan, saya meninggalkan Chen Zonglei dan memintanya untuk menjaga grup dengan beberapa bintang 5, Jenderal." "Oke." Ye Chen mengangguk. Beberapa orang ini berada dalam situasi yang berbeda dari 547. Ketika mereka berada di Bergen, mereka telah memberikan beberapa informasi tentang organisasi misterius itu kepada saya. Nanti, Anda dapat menghubungi Inspektur Lee dan 547 ke sana dan gali lebih dalam untuk melihat apakah ada petunjuk, penemuan baru. Wan Po-jun segera berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan Ye. Ketika kita sampai di pangkalan, bawahan kita akan segera membuat pengaturan." Lalu, Wan Po-jun bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, Anda berencana untuk tinggal di Suriah kali ini. Berapa lama? Apakah Anda ingin bawahan Anda mengatur akomodasi untuk Anda terlebih dahulu?" "Tidak." Ye Chen tersenyum dan berkata, Saya akan mengurus bisnis ini. Dan kemudian saya akan kembali ke Amerika Serikat untuk kunjungan santai. Saya kebetulan mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan kenalan lama." Wan Po-jun berkata, "Tuan Ye, Anda benar-benar punya banyak kenalan lama di sini. Komandan Hamid kebetulan ada di pangkalan. Dia telah berbicara tentang Anda, tetapi saya belum memberitahu dia tentang kedatangan Anda." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa orang tua ini datang ke pangkalan Wanlongdian?" Wan Po-jun menjelaskan, "Komandan Hamid semakin sering datang akhir-akhir ini. Selain kerjasama dan pertukaran, dia terutama ingin mendapatkan dukungan dari Wanlongdian. Pelajari pengalaman di sini. Meskipun kami memulai pembangunan infrastruktur secara keseluruhan relatif terlambat, kami skala infrastruktur dan efisiensi promosi jauh lebih tinggi daripada miliknya." Setelah mengatakan itu, Wan Po-jun berkata lagi, "Tuan Ye, ayo berangkat. Sekarang, baiklah, saya harus bekerja keras agar Anda bisa mendarat di Damaskus kali ini. Jika Anda datang kembali dalam 2 bulan, landasan pacu kita sendiri akan mulai digunakan. Pada saat itu, tidak perlu transfer di Damaskus, cukup mendarat langsung di landasan pacu pangkalan." Ye Chen mengangguk, dia dengan penasaran bertanya, "Pesawat itu melewati bea cukai dan langsung mendarat di pangkalan. Bagaimana sikap resminya?" Wan Po-jun menjelaskan, "Bawahan saya semua sudah menyapa. Jika hanya orang yang masuk dan keluar, Damaskus pada dasarnya akan menutup mata. Tutup saja satu mata dan Anda tidak perlu melewati bea cukai." Pada titik ini, Wan Po-jun menambahkan, "Sebenarnya, situasi saat ini di sini masih sangat rumit. Damaskus tidak dapat mengatur semua perbatasan sama sekali. Sebelumnya, personel oposisi dan masuk dan keluarnya material cuma sekedar bercanda. Jadi sekarang Damaskus pada dasarnya tidak menjadi masalah. Apalagi Damaskus secara umum sangat bersahabat dengan kita. Lagi pula, dengan kita di sini, kita bisa memediasi pergulatan antara 2 kekuatan dalam negeri, yang sekarang jarang terjadi pada semua orang. Dalam gencatan senjata, semua orang tidak ingin saling menyerang, dan banyak hal hanya sekedar formalitas. Selain itu, hal yang lebih penting adalah bahwa Damaskus sangat jelas bahwa ketika kami datang ke Suriah, kami hanya ingin mencari tempat untuk hidup, dan kami tidak mau manfaat apa yang bisa kami peroleh dari Suriah, berbeda dengan Amerika, yang hanya fokus pada sumber daya minyak di sini.
maka mereka lebih bersedia menjaga hubungan kerjasama seperti ini dengan kami. Itu bagus. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia langsung merasa lega. Begitu organisasi seperti Istana Wanlong ingin menjadi lebih besar dan kuat, organisasi itu tidak akan diterima di negara manapun. Sekarang setelah berakar di Suriah, itu bisa dianggap sebagai solusi untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Justru karena situasi internal yang rumit di sini, Istana Wanlong memiliki peluang untuk berkembang dengan tenang. Namun, Ye Chen juga tahu betul, bagaimanapun, mengandalkan orang lain bukanlah hal jangka panjang solusi. Di masa depan, kita harus menemukan cara untuk bersikap praktis. Dia membeli sebidang tanah sehingga Wanlongdian dapat menyiapkan pangkalan permanen tanpa rasa khawatir. Kemudian, Ye Chen, Wan Pojun dan yang lainnya menaiki helikopter Wanlongdian bersama-sama. 5 helikopter lepas landas hampir pada saat yang bersamaan, terbang menuju pangkalan Wanlongdian. Setelah 1 jam penerbangan, helikopter telah tiba di atas pangkalan. Dari udara, terlihat bahwa pangkalan Wanlongdian saat ini merupakan lokasi konstruksi besar, dengan bangunan yang sedang dibangun dan bangunan berdebu di mana-mana kendaraan pengangkut. Di sisi timur pangkalan, terdapat landasan terbang yang mulai terbentuk. Melihat pembangunan seluruh pangkalan berjalan lancar, Ye Chen mau tidak mau merasa lega. Istana Wanlong adalah yang terkuat selain dirinya. Pasukan penyerang akan memainkan peran yang sangat penting dalam setiap langkah yang diambilnya di masa depan, terutama dalam pertarungan dengan organisasi misterius itu. Oleh karena itu, ia berharap kekuatan Istana Wanlong dapat terus berlanjut, tumbuh dan berkembang, dan dia tujuan dari tahap pertama pengembangan kekuatan Istana Wanlong secara keseluruhan adalah untuk mampu bersaing dengan semua orang mati dari organisasi misterius itu. Adapun pahlawan misterius dan tak terduga, Ye Chen berencana untuk mempertahankannya dirinya sendiri dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkannya sepenuhnya. Helikopter mendarat perlahan di area inti di tengah pangkalan. Di sisi selatan area inti, ada sebuah bangunan kubik. Bangunan ini tingginya sekitar 20 meter. Di bagian bawahnya adalah kanopi besar dan transparan dari utara ke selatan, dan sebuah rel yang jauh lebih sempit dari rel kereta api biasa melewatinya. Dari kehampaan, Anda dapat melihat bahwa di dalam gedung terdapat alat pengangkat besar yang terbuat dari rangka baja, dengan strip seperti tali tergantung di tengahnya, kabel baja setebal lengan bayi. Wan Pojun memperkenalkan kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ini adalah poros utama benteng bawah tanah. Kedalaman vertikalnya saat ini sekitar 120 meter. Fase pertama dari benteng bawah tanah saat ini adalah ketika penggalian lateral dilakukan pada kedalaman ini. Alat pengangkat ini adalah sangkar, peralatan, personel, dan batuan yang digali pada dasarnya masuk dan keluar dari sini." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke bangunan kubus serupa lainnya di kejauhan dan memperkenalkan, itu adalah poros tambahan dari benteng bawah tanah, dengan kedalaman yang sama dengan poros utama. Ini terutama bertanggung jawab untuk ventilasi dan drainase semua yang ada di bawah tanah, permukaan kerja. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Satelit mata-mata dan drone saat ini terlalu canggih, dan bahkan satelit Google tidak dapat lepas dari fasilitas darat, jadi benteng bawah tanah akan menjadi prioritas utama di masa depan." Wan Pojun segera berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir. Dalam anggaran infrastruktur saat ini, lebih dari 65% anggaran telah dialokasikan untuk benteng bawah tanah. Ke depan, benteng bawah tanah tidak hanya akan memenuhi kebutuhan seluruh personel, nyawa dan penyimpanan material, tetapi juga menanggung bebannya." Sambil berbicara, alat pengangkat di bawah bangunan kubus mengangkat sangkar baja berbentuk persegi yang besar. Menariknya, sangkar baja ini memiliki 2 lantai. Orang-orang berdiri di lantai atas, dan sebuah mobil diparkir di lantai bawah, mobil tambang orbital. Setelah sangkar baja berhenti,
Lebih dari 10 pria berhelm yang berdiri di lantai atas berjalan keluar dan berjalan dari tangga lantai 2 ke lantai 1. Para pekerja yang menunggu di lantai pertama berjalan langsung ke tanah di dalam sangkar baja. Tali penarik dipasang pada gerbong tambang yang berisi kerikil. Kemudian gerbong tambang ditarik sepanjang lintasan menuju lokasi bongkar muat yang jaraknya ratusan meter. Di ujung yang lain, para pekerja mendorong sebuah kosongkan mobil tambang ke dalam sangkar baja. Kemudian, seluruh sangkar baja turun ke tanah lagi. Setelah Ye Chen membaca keseluruhan prosesnya, dia tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, "Po Jun, semua mengandalkan kandang lurus ke atas dan ke bawah untuk mengangkut orang dan material. Bukankah efisiensi perputarannya terlalu rendah? Kali ini, di paling banyak, lusinan orang, atau beberapa ton barang, dapat diangkut naik turun, meskipun hanya membutuhkan waktu beberapa menit, efisiensinya akan sangat kecil dalam keadaan darurat." Wan Po Jun berkata dengan cepat. "Tuan, ya, Anda benar, kedua poros saat ini sebenarnya dikonfigurasikan selama tahap konstruksi. Benteng bawah tanah masih ada, ini baru dalam tahap awal. Jadi kami akan, pada langkah selanjutnya kita akan membangun gedung hub seluas lebih dari 100.000 meter persegi di sisi barat landasan pacu bandara. Kemudian dimulai dari di lantai 1 gedung hub, terdapat 2 jalur miring poros tempat keluar masuknya kendaraan langsung digali. Poros miring akan mengarah langsung dari permukaan bangunan ke benteng bawah tanah, seperti terowongan dengan kemiringan yang curam. Setelah selesai, personel, kendaraan, dan peralatan jika semua orang berkendara naik turun dari sini, kecepatan pergantian secara keseluruhan akan meningkat secara eksponensial, dan kenyamanannya tidak berbeda dengan di lapangan." Ye Chen mengangguk. Berapa banyak pekerja yang bekerja di bawah tanah pada waktu yang sama sekarang? Wan Po Jun berkata, "Kami tidak dihitung sekarang. Biayanya semakin cepat, jadi termasuk semua jenis pekerjaan bawah tanah, pasti ada 5 hingga 600 orang yang bekerja pada saat yang sama." Ye Chen bertanya. "Lagi, ngomong-ngomong, mafia Sisilia apa yang kami bawa kembali dari Kanada lakukan sekarang?" Wan Po Jun berkata sambil tersenyum, "Mafiosi dari Sisilia itu sekarang semuanya diorganisasikan ke dalam tim penggalian dan membangun benteng bawah tanah secara khusus. Tim konstruksi normal kami bekerja 3 shift sehari dan bekerja 8 jam. Tetapi mafia ini the tim bekerja 2 shift sehari dan bekerja 12 jam sehari. Bagaimanapun, mereka adalah sekelompok bajingan yang penuh dengan kejahatan dan kejahatan. Jadi kami tidak memperhatikan undang-undang ketenaga kerjaan apapun untuk mereka. Selama mereka bisa, aku tidak akan lelah sampai mati." Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, mereka adalah lebih dari 800 elit Sisilia. Mereka dapat membunuh, membakar, menindas, dan mendominasi pasar. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak merasa lelah. Selama 24 jam berturut-turut, bekerja di bawah tanah selama 12 jam jelas tidak menjadi masalah bagi mereka. Setelah itu, Ye Chen bertanya. "Lagi, ngomong-ngomong, di mana murid-murid klan Hong itu?" Wan Po Jun tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, kapal tempat para murid klan Hong berada belum tiba." Ye Chen tertawa bodoh. "Memang jauh dari pulau Hong Kong, dan pasti tidak akan tercapai dalam waktu 20 hari. Saat itu, sangkar 2 lapis itu diangkat kembali. Begitu pagar besi di lantai atas dibuka, Hamid yang mengenakan helm pengaman berwarna merah keluar dari sana ditemani beberapa prajurit istana Wanlong. Sekilas Ye Chen mengenalinya dan berteriak dari kejauhan, "Komandan H." Hamid memandang Ye Chen mengikuti suara itu, memperlihatkan perutnya yang semakin gemuk. Ketika dia melihat Ye Chen menyapanya, dia langsung gembira dan berteriak, "Oh, Tuan Ye, Saudara Ye." Setelah itu, dia berjalan beberapa langkah dengan cepat dan berlari menuju Ye Chen. Dengan cepat berlari ke arah Ye Chen, Hamid tersentak dan dengan gembira memegang tangan Ye Chen. Bertanya dengan penuh semangat, "Saudara Ye, kapan kamu datang?" "Baru saja tiba."
Ye Chen tersenyum sedikit, melihat perutnya yang membuncit, dan bercanda, "Saudara, berat badanmu bertambah banyak akhir-akhir ini, sepertinya hidupmu cukup nyaman." Hamid terkekeh, menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih saudara. Sekarang aku tidak berkelahi lagi. Aku hanya tidur dan makan setiap hari. Saya tidak hanya makan dengan baik, tetapi saya juga tidur nyenyak, sehingga berat badan saya naik secara alami." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan menunjuk ke sumur utama di belakangnya, dan berkata dengan ekspresi iri di wajahnya, "Saudaraku, benteng bawah tanahmu sungguh luar biasa. Terowongan itu tingginya 3 atau 4 meter. Dibandingkan dengan milikmu, benteng bawah tanah yang aku miliki di sini tidak lebih dari lubang tikus." Ye Chen tertawa, berkata kepadanya, "Jangan khawatir saudaraku. Ketika pembangunan di sini hampir selesai, saya akan meminta Po Jun untuk mengatur dan meningkatkannya untuk Anda." Ketika Hamid mendengar ini, tangannya gemetar karena kegembiraan, dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Dia, saudaraku. Apakah kamu serius tentang ini?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Tentu saja, kapan aku berbohong?" Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Kamu baru saja melihat para elit Sisilia yang bekerja keras di sana, benarkah?" "Elit Sisilia?" Hamid bertanya dengan rasa ingin tahu. "Maksud Anda mafia Kanada yang bekerja di sana?" "Iya." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Orang-orang ini juga akan disertakan ketika saatnya tiba. Kirimkan kepada Anda." Rasa terima kasih Hamid kepada Ye Chen sudah lama seperti sungai yang bergelombang, atau seperti sungai kuning yang meluap untuk selamanya. Jika bukan karena Ye Chen, dia akan dibawa pergi oleh Istana Wanlong dan pasukan pemerintah. Belum lagi Ye Chen juga menyembuhkan kakinya yang lumpuh selama puluhan tahun dan memberinya banyak uang untuk memperkuat pertahanannya. Sekarang, dengan Istana Wanlong sebagai mediator, ini memberinya peluang bagus untuk pembangunan damai. Tapi yang tidak dia duga adalah meski begitu, Ye Chen tetap memperlakukan dirinya sendiri tanpa meminta apapun dan masih sangat murah hati. Dengan spesifikasi benteng bawah tanah Istana Wanlong saat ini, meskipun akan diterapkan dalam skala kecil di pangkalannya sendiri, akan sulit untuk diterapkan tanpa biaya ratusan juta dolar. Bagi Hamid, hal ini sungguh tidak terpikirkan. Tapi Ye Chen sebenarnya setuju untuk membantunya membangunnya secara gratis tanpa memikirkannya. Kemurahan hati ini membuat Hamid semakin terharu. Jadi, dia memegang tangan Ye Chen dan berkata dengan tegas, "Saudara Ye, atas nama Allah, jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan apapun di Timur Tengah mulai sekarang, hanya dengan satu kata, saya akan mempertaruhkan nyawa saya. Kami pasti akan mencoba yang terbaik." Ye Chen mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Dengan kata-katamu, saudara, usaha kita tidak sia-sia." Bagi Ye Chen, Hamid adalah seorang teman, tetapi dia juga seorang kawan seperjuangan. Selama Hamid dapat memantapkan sikap persahabatannya, ia dapat terus menjaga keseimbangan tripartit di Suriah, yang akan sangat bermanfaat bagi stabilitas pembangunan Istana Wanlong. Oleh karena itu, agar Hamid tidak terlalu terbebani dalam situasi keseimbangan tripartit ini, kita harus memberikan kepadanya bantuan-bantuan yang diperlukannya, maupun bantuan-bantuan yang tidak diperlukan atau bahkan tidak terpikirkan olehnya. Jadi, dia berkata kepada Wan Po Jun, "Po Jun, setelah tahap pertama proyek kami selesai, pertama-tama kami akan merancang rencana peningkatan pangkalan Komandan H, dan kemudian memulai proyek tahap pertama di pangkalan Komandan H. Semua biaya akan ditanggung oleh Istana Wanlong." Wan Po Jun berkata tanpa ragu-ragu, "Baiklah Tuan Ye, saya mengerti." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata kepada Hamid, "Saudaraku, kali ini saya tidak akan berada di sini terlalu lama. Saya punya untuk kembali dalam beberapa jam. Masih banyak hal yang harus diselesaikan di sini, jadi aku tidak akan menyusulmu. Saat aku datang lagi lain kali, kita bisa meluangkan waktu untuk berkumpul lagi." Hamid adalah seorang sedikit enggan.
Dia berkata, "Saudara Ye, mengapa kamu tidak datang jauh-jauh ke sini dan tinggal beberapa jam saja? Setidaknya sisakan 1 hari untuk pergi ke tempat saya untuk melihat dan memeriksa pekerjaan inspeksi. Tempat kita telah banyak berubah sekarang. Itu semua berkat kamu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya pasti akan mengunjungi Anda lain kali. Saya benar-benar tidak dapat meluangkan waktu tambahan kali ini." Melihat ini, Hamid mengangguk dan berkata, "Oke, karena kamu sedang terburu-buru, maka aku tidak akan menyia-nyiakan waktumu. Silakan saja dan kita akan berkumpul lain kali." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke pakaian kerjanya dan berkata, "Saya akan berganti pakaian, lalu aku akan kembali." "Oke." Ye Chen mengangguk, berjabat tangan dengannya lagi, dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mengirimmu pergi." Hamid berkata dengan sangat sederhana, Oke, saudara, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku, baiklah." Keduanya melambaikan tangan, dan Ye Chen serta Wan Pojun berjalan ke gedung utama di area inti pangkalan. Memasuki gedung, Ye Chen berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, atur ruang konferensi dengan tingkat kerahasiaan tertinggi dan hubungi Inspektur Li, Wu Siki, dan 7 penjaga ksatria yang Anda bawa kembali, bawa mereka ke sini juga." "Oke, Tuan Ye." Wan Pojun segera membawa Ye Chen ke ruang konferensi tanpa jendela, dan kemudian meminta seseorang untuk mengundang Li Yalin dan Wu Siki terlebih dahulu. Li Yalin tidak menyangka Ye Chen akan datang ke Suriah, dan bertanya dengan heran, "Tuan Ye, mengapa Anda datang ke sini secara langsung?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Inspektur Li, saya baru saja datang dari Eropa Utara, dan saya membuat beberapa misteri lagi. Anggota organisasi ada di sini. Kali ini ada lebih banyak orang, dan mereka bukanlah tentara yang mati, tetapi 1 tingkat lebih tinggi dari tentara yang mati." "Bukan tentara yang mati?" Li Yalin bertanya dengan heran. "Level apa itu? Apa tanggung jawab Anda dalam organisasi?" Ye Chen menjelaskan, nama internal mereka adalah pengawal kavaleri pemberani, yang bertanggung jawab menjaga orang mati. Setelah mendengar ini, Wu Siki, yang sedang duduk di kursi roda, berkata dengan heran, "Pengawal kavaleri pemberani? Apakah ini pengawal kavaleri pemberani yang bertanggung jawab menjaga kita?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurut analisis detektif Li, stasiun Anda seharusnya berada di dekat Sri Lanka, tetapi kavaleri ini penjaga ditempatkan di Siprus, ribuan kilometer jauhnya, dan dipisahkan oleh Teluk Persia dan seluruh Timur Tengah." "Siprus," Li Yalin berseru setelah mendengar ini, "Tuan Ye, Siprus terletak tepat di sebelah barat Suriah. Garis pantai terdekat ke Suriah berjarak kurang dari 200 km. Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Pangkalan mereka adalah tambang tembaga yang terletak di wilayah pesisir Siprus. Konon ada juga pabrik peleburan tembaga di Turki. Biji yang diproduksi oleh tambang tembaga pada dasarnya diekspor ke pabrik peleburan tembaga Turki. Membentuk lingkaran tertutup secara internal, akan lebih sulit bagi dunia luar untuk mengorek rahasianya." Wan Pojun berkata dengan penuh semangat, "Tuan, ya, karena kita begitu dekat, mengapa tidak membuat rencana yang baik dan suruh semua pasukan Istana Wanlong dimobilisasi untuk mencabut stasiun mereka, damai, sejak dia diselamatkan dari nyawanya oleh Ye Chen di Gunung Yeling, dan mampu menyelamatkan tulang orang tuanya, dan bahkan budidayanya sendiri adalah berkat tersembunyi dan memasuki alam gelap. Wan Pojun sangat ingin membantu Ye Chen melakukan perbuatan baik. Dia tidak memiliki banyak liku-liku di perutnya. Siapapun yang berhutang budi kepada Anda akan berpikir untuk membayarnya kembali. Jika Anda berhutang budi pada seseorang, Anda juga ingin membalasnya. Awalnya, dia berpikir bahwa Ye Chen akan lebih lunak terhadapnya dan menggabungkan seluruh Istana Wanlong, sehingga dia akan memeras nilai Istana Wanlong sebanyak mungkin, dan bahkan membuat seluruh Istana Wanlong harus bekerja untuk itu. Namun,
Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah Ye Chen mendirikan Istana Wanlong, tidak hanya ia jarang membiarkan anggota Istana Wanlong mengambil risiko untuknya, namun ia bahkan terus memberikan berbagai sumber daya dan bantuan kepada Istana Wanlong. Terlebih lagi, hasil karyanya sangat besar, benar-benar di luar imajinasi Wan Po-jun. Terlepas dari segalanya, markas di depannya ini adalah impian terbesar Wan Po-jun selama bertahun-tahun. Namun, meskipun dia telah berada di negara yang dilanda perang selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk meminta pejabat setempat mengizinkan Istana Wanlong ditempatkan di wilayah mereka. Tapi Ye Chen melakukannya dengan mudah. Selain itu, Ye Chen juga membantu Istana Wanlong membuka pengawalan bersenjata dan keamanan bersenjata, dua bisnis bersih dengan keuntungan tinggi, risiko rendah, dan sepenuhnya legal. Tak hanya itu, Ye Chen juga terus memberikan dukungan finansial kepada Istana Wanlong. Berdasarkan skala saat ini, Istana Wanlong tidak akan mampu menghabiskan seluruh uangnya dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, selama periode ini, Wan Po-jun semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi kepada Ye Chen. Dia awalnya berpikir bahwa hutang dia dan Istana Wanlong kepada Ye Chen tidak dapat diukur. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa Ye Chen dari Meksiko menuangkan segelas anggur perayaan kepada semua orang, yang sebenarnya menyebabkan peningkatan kualitatif dalam kultivasi setiap orang. Sejak dia kembali dari Meksiko, Wan Po-jun bermimpi untuk menyerang Ye Chen dan membunuh musuh di depan pertempuran. Oleh karena itu, setelah mendengar dari Ye Chen bahwa dia memiliki alamat pasti dari markas organisasi misterius, dia tidak sabar untuk mencabut markas Ye Chen. Tapi Ye Chen melambaikan tangannya saat ini dan berkata dengan serius, sebuah tambang tembaga dengan ratusan penjaga ksatria yang ditempatkan di sana mungkin memiliki pertahanan yang sangat kuat. Terlebih lagi, benteng bawah tanah itu rumit. Jika Anda masuk dengan gegabah, Anda pasti akan menjadi terjebak dalam jebakan oleh pihak lain. Dalam hal ini, hampir tidak mungkin bagi kita untuk melenyapkan lawan tanpa memberikan petunjuk apapun. Terlebih lagi, ada ribuan tentara yang tewas dan ribuan kerabat dari prajurit yang tewas tersebut. Para prajurit yang tewas tersebut tanpa disadari ini juga merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Wu Shiki di samping juga mengangguk dan berkata, Tuan Ye benar, tentara yang tewas dan anggota keluarganya harus meminum obat penawar organisasi secara teratur. Bahkan jika mereka hidup selama beberapa generasi, mereka semua sangat membenci organisasi. Tetapi begitu organisasi menghadapi masalah, mereka secara tidak sadar akan bangkit dan berjuang untuk hidup mereka. Setelah itu, Wu Shiki menambahkan, untuk tentara yang tewas, hanya dengan berjuang untuk organisasi, organisasi akan memberi kita penawarnya. Kalau tidak, begitu organisasi mengetahui bahwa kita tidak cukup setia, organisasi itu akan membunuh kerabat kita terlebih dahulu. Mari kita lihat kerabat kita dibunuh, dan kemudian mengeksekusi kita di depan umum sebagai hukuman. Lagi pula, meskipun tidak ada obat penawar racunnya, kita akan mati. Niscaya, kita yang meninggal sama sekali tidak takut mempertaruhkan nyawa. Jika kita tidak mempertaruhkan nyawa, kita pasti akan mati, dan orang-orang yang kita sayangi juga akan mati. Hanya saja dengan mempertaruhkan nyawa kita dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika kita mati, anggota keluarga kita akan diperlakukan dengan baik. Jadi, jika Wan Dian, Tuhan berencana untuk menyerang stasiun ini, dan para prajurit yang mati ini pasti akan melawan mati-matian di kesempatan pertama. Wan Po-jun baru menyadari betapa impulsifnya dia ketika mendengar ini. Karena malu, dia berkata kepada Ye Chen dengan sangat meminta maaf, "Maaf, Tuan Ye, kelalaian bawahan saya yang membuat saya tertawa. Mohon maafkan saya," Ye Chen berkata dengan ringan. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Wu Shiki mengatakan ini padaku. Anda tidak hadir pada saat itu, jadi dapat dimengerti jika Anda tidak mengetahui situasi sebenarnya dari para prajurit yang tewas ini. Setelah itu,
Dia menambahkan bahwa ketujuh penjaga ksatria itu dan biarkan mereka memberi kami hadiah yang bagus. Perkenalan, periksa situasi di stasiun. Saya patuh, segera, 7 ksatria dibawa masuk. Ketujuh orang ini selalu gelisah dari awal hingga sekarang, karena mereka tahu racun di tubuh mereka akan menyerang dalam 6 hari. Jika mereka tidak mendapatkan penawarnya dalam 6 hari tersebut, ketujuh orang tersebut akan mati. Namun, Ye Chen telah berjanji untuk mendetoksifikasi mereka dari racun di tubuhnya. Tetapi sebelum mereka dapat melihat Ye Chen lagi, Wan Pojun membawa mereka ke Suriah, sehingga mereka merasa semakin tidak nyaman. Baru pada saat mereka masuk ke ruang konferensi ini dan melihat Ye Chen, ketujuh orang itu akhirnya merasa seperti mereka melihat penyelamat mereka. Jadi, setelah melihat Ye Chen, pemimpinnya berkata dengan penuh semangat, "Tuan, Anda di sini juga." Ye Chen mengangguk sedikit, menunjuk ke deretan kursi kosong di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian, duduklah dulu, ada beberapa situasi yang perlu saya pahami lebih dalam dengan Anda." Tidak masalah, pria itu setuju dengan cepat, tetapi ekspresinya masih sedikit gelisah. Dia takut Ye Chen sama sekali tidak berniat mendetoksifikasi mereka, tetapi akan memeras semua informasi yang mereka ketahui dalam beberapa hari terakhir, dan kemudian membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Ye Chen juga melihat kekhawatiran dan kecemasan dalam ekspresi mereka, jadi dia tersenyum sedikit, berjalan dan menepuk bahu mereka satu persatu, lalu berkata, "Apakah kamu khawatir aku tidak akan mendetoksifikasi kamu seperti yang dijanjikan?" 7 orang melihat ke arah satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani menjawab. Pemimpin itu memberanikan diri dan mengangguk, lalu yang lain berani mengangguk ringan bersamanya. Ye Chen tersenyum main-main dan berkata, "Kekhawatiran itu normal, tetapi kamu tidak perlu khawatir sekarang, racun di tubuhmu telah didetoksifikasi." Bersambung.